Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Putro Arika. Ini tugas UAS saya di MK Framework. Oke, step awalnya kita membuka Laragon di komputer kita, lalu klik mulai semua, lalu klik kanan pada kursor kita, lalu quick app Laravel. Kita klik Laravel, lalu kita di sini mengisi nama project kita. Seperti saya app UAS Pocut gitu. Itu sesuai dengan keinginan kita. Lalu setelah itu kita tekan OK. Lalu dia akan menginstal project kita. Ini kemungkinan agak lama, tapi itu tergantung dari jaringan kita. Jadi usahakan di sini gunakan jaringan yang stabil. Ini lagi menginstal dan mendownload yang dia butuhkan untuk project kita ini. Di sini memang agak lumayan lama, jadi kita harus menunggunya. Lalu setelah penginstalan ini selesai, maka kita bisa close dari terminal ini. Lalu setelah itu kita bisa ke VS Code, lalu ke open folder, lalu pilih folder yang sudah kita buat tadi, seperti nama saya itu UAS app UAS Pocut. Nah, setelah itu kita menuju ke INV, lalu di line 14 di database-nya itu kita ganti nama kita, terserah. Di sini saya menggunakan DB_pengguna. Setelah itu kita menuju ke terminal untuk membuat model yang kita inginkan. Sintaknya PHP Artisan Make Model Customer. Kayak saya ingin membuat model yang pertama itu customer. Lalu yang kedua itu ada sama juga PHP Artisan Make Model kategoris. Itu berulang kali kita buat sebanyak mana tabel dan migration sebanyak mana tabel yang kita inginkan. Di sini saya membuat 5 tabel. Jadi di sini saya 5 kali untuk membuat modelnya dengan PHP Artisan Make Model nama tabel yang ingin kita buat. Setelah kita memastikan kita udah make model 5 tabel yang kita buat, kita pastikan lagi di model itu dia di app, lalu ke model. Di situ itu udah ada tabel yang kita buat.
Yang di bawah itu namanya migration, lalu yang atas namanya table model. Setelah itu kita mengisi migrationnya. Misalnya yang pertama saya mengisi customer. Saya isi di dalam customer tuh ada apa aja. Misalnya ada ID customer, ada alamat customer, dan di situ tuh juga harus memiliki relasi, misalnya one to one, one to many, atau many to many, karena nanti di output akhirnya mereka akan berrelasi. Setelah itu semua kita isi di migrationnya, itu apa yang kita inginkan kita isi. Lalu setelah kita pastikan 5 table udah kita terisi migrationnya, lalu kita ke model. Di model itu kita akan mengisi juga apa yang udah kita isi di migration, yang mereka itu harus sinkron. Ketiknya itu dia di bawah use factory. Di bawah use itu kita enter lalu kita isi. Misalnya di customer tadi ada ID customer, ada alamat customer. Di model itu kita taruh juga ID customer dan alamat dan segala macam. Lalu di bawahnya di situ harus kita ketikkan relasi customer ini sama siapa. Misalnya customer ini sama kategori atau produk relasinya. Jadi di situ juga kita harus menuliskan relasi itu. Lalu setelah kita pastikan migration dan modelnya itu tidak terjadi kesalahan atau error apapun, kita akan membuat PHP Artisan Migrate. Setelah itu kita enter. Di situ kita pastikan bahwasannya semua tabel kita itu done. Maksudnya semua tabel kita itu berhasil untuk dijalankan. Di sini saya ingin memastikan bahwasannya database saya itu tersimpan yang tadi saya buat db_pengguna. Jadi saya tengok di database di Laragon, rupanya sudah tersedia. Tetapi belum ada isi karena saya belum melakukan operasi CRUD di dalamnya. Jadi dia belum ada apa-apa. Tapi dia sudah ada di database. Cuman di dalam itu belum ada isinya. Lalu kita menginstal Filament. Sintaknya itu Composer Require Filament filament titik 2 petik 2 tanda kurung 3.2 tutup kurung W. Di situ setelah kita install, dia akan menginstal filament versi terbaru. Di sini durasinya juga agak lumayan lama, jadi kita harus sabar untuk menunggu dan juga pastikan bahwasannya jaringan kita itu stabil, tidak mati-mati. Jika jaringan kita mati, kita akan mengulang lagi di terminal itu Composer Require Filament itu. Syntax itu bakalan kita ulang lagi. Lalu setelah berhasil, kita akan membuat PHP Artisan Filament .2 install
strip 2 kali, panel. Lalu di situ dia akan menuliskan admin. Di sini saya ingin menggunakan Pocut. Lalu setelah berhasil, dia di situ menuju ke GitHub. Saya tekan no. Panel ini berfungsi untuk ketika kita mencari web kita itu, kan kita cek di PHP Artisan Serve. Di situ kan udah keluar angka, lalu kita ingin menambahkan yang tadi, admin tadi, seperti 8000 Pocut login. Lalu tidak lupa pula kita taruh di situ PHP Artisan Make.2 filament user. Di situ biar yang admin tadi itu terbaca sama dia. Saya tadi taruh Pocut lalu login. Jadi dia itu agar terbaca, jadi kita taruh user di dalam simtak kita tadi itu. Lalu setelah itu kita bakalan buat PHP Artisan Make.2 filament resource. Jadi di sintak ini kita buatnya itu per tabel. Sekali PHP itu satu tabel. Di sini kan saya ada 5 tabel. Yang pertama customer, lalu saya buat lagi PHP Artisan Make filament resource untuk tabel kedua. Habis itu gitu lagi untuk tabel ketiga dan seterusnya sampai habis tabel yang udah kita buat tadi. Saya kan buat 5, jadi saya ada 5 kali untuk membuat PHP Artisan Make Filament Resource ini. Lalu setelah itu kita membuat user untuk login di website kita. Di sini saya ingin menaruh Pocut, lalu dia meminta email untuk login kita, namanya Pocut, lalu emailnya pocut@gmail.com. Lalu kita enter, dia akan meminta password untuk masuk ke login kita. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita menuju web yang udah kita buat tadi. Lalu kita klik di situ, kita tambahkan _Pocut _login yang sudah seperti yang sudah kita buat tadi. Setelah kita enter, di sini tuh agak lama dia loadingnya, jadi harus sabar aja. Setelah itu dia sudah keluar login kita, lalu kita masukkan email tadi beserta password yang sudah kita buat di awal tadi. Setelah selesai, kita tekan sign in.
Lalu dia akan loading untuk masuk ke web kita. Di sini juga jaringan harus bagus ya. Kalau enggak, dia enggak bakalan terbuka. Kita menunggu. Lalu di sini kita sudah ada dashboard kita yang welcome, lalu ada filamen, lalu di sebelahnya ada table yang udah kita buat. Lalu di sini kita bisa menambahkan apa yang kita inginkan, misalnya di table customer atau table produk, kita bisa ingin menambahkan. Di sini belum ada karena kita belum isi apa-apa. Jadi di situ ada tombol untuk nge-create, lalu mengedit, lalu menghapus dan segala macam. Di situ dia meminta nama kita, nama terakhir, lalu email, ada nomor telepon. Setelah kita isi semua itu, dia bakalan tersimpan. Itu ada create, kita membuat kayak gitu. Di situ ada tombolnya. Setelah itu dia bakalan tersimpan di database yang udah kita cek tadi yang di awal. Di sini saya ingin mengulang lagi cara login seperti tadi, pocut@gmail.com, lalu ada passwordnya, lalu tinggal kita sign in atau kita tekan enter. Ya, ini dia dashboard yang sudah kita buat tadi. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.